Menkel pagi nih Pak. Menkel pagi. Siapa Menteri? Waduh. Angkat apa baru jadi contoh ini. Assalamualaikum. Salam hormat Pak. Kami PT Sumberorgan itu menerima sampah sekitar 1.600 ton per hari. Yang 1.000 ton per hari itu diolah, dimusnahkan di gasifikasi power plant. Dan sedangkan sisanya sekitar 600 itu kita taruh di landfill, kemudian kita manfaatkan gas metannya dipakai sebagai betul gas metan. Dan setelah 6 hari baru ini di gasifier. Tapi sebelumnya kita ada fasilitas yang namanya pretreatment. Untuk kita cacah, ya. Pretreatment itu kita cacah karena kan sampah itu ukurannya banyak macam-macam. Dan jenisnya macam-macam juga Pak. Jenisnya di sini hanya sampah rumah tangga dan sejenisnya. Jadi kalau sampah seperti medis atau sampah bangunan nggak bisa. Jadi kontraknya memang seperti itu. Nah, dari bermacam-macam sampah ukurannya itu kita cacah karena sekitar ya 40 cm. Kapasitasnya adalah 2 kali 6 MW, jadi totalnya 12 MW. Kami berkontrak dengan PLN itu 9 MW Pak. Artinya untuk menggerakkan Bangun di sini? Iya, menggerakkan fasilitas ini? Betul. Internalnya sekitar 2,3 sampai kalau sesuai dengan yang baru kemarin enggak ada di internalnya sama dari pusat juga. Khusus itu ya. Dan ini setiap 6 bulan keluar, apakah benar-benar bisa mengibat itu? Ini mana Pak Notrizal? Direktur saya tuh yang ngecek ke punya. Ini Pak, dia ukurannya. Dicek kok diperiksa ya Pak? Iya. Dan di DPK. Di mana di Republik kita ini yang bisa kita kategorikan sudah masuk ekonomi sirkular. Salah satunya sampah ini. Yang bisa mengolah sampah yang tidak menghasilkan sampah atau limbah lagi. Ya Pak. Ternyata saya dapat jawaban baru ada satu-satunya di Surabaya ini. Maka saya kemari. Itu yang pertama, apresiasi untuk Kota Surabaya yang berani ngambil terobosan. Ini bagus sekali untuk kita, ya. Lingkungan tentu sangat bagus, masyarakat bagus. Tentu untuk keberlanjutan, apakah kehidupan, lingkungan, pada akhirnya pangan itu ya. Ini yang kita mesti contoh seperti yang ada di Surabaya ini. Tadi saya tanya ada di mana lagi, belum ada, yang ini baru jalan. Dapat kontrak dari Kota Surabaya kira-kira ini sampahnya 1.600 ton per hari. Tidak ada yang tersisa. Yang menghasilkan listrik 12 megawatt, dapat bayar yang 9 diambil PLN, dapat bayaran kira-kira 80 miliar per tahun. Ya, kemudian dari Kota Surabaya kira-kira 80 juga, kemudian dari pusat 60 kira-kira. Saya kira ini mesti menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sampah yang di mana-mana menjadi masalah. Ya, saya kemarin rapat di Jawa Tengah juga begitu. Ya, sampahnya begitu. Saya pergi ke Lampung
juga begitu. Karena ekonomi kita tumbuh, ya penduduk tambah banyak, ya kan? Tentu waste-nya itu juga tambah banyak. Nah, kalau tidak ada yang keluar, tentu itu akan sangat mengganggu lingkungan dan seterusnya. Dengan adanya ini, Pak Wali Kota kotanya bersih, tiap hari ngangkut, ya selesai gitu. Masyarakatnya tentu sehat, dan yang paling penting tadi mencemari air, mencemari lingkungan dan lain-lain. Saya kira itu saudara. Menteri ke sini. Jadi Pak Menteri ini berkunjung ke Surabaya karena ingin melihat pengolahan sampah. Tadi disampaikan Pak Nofrisal ya. Beliau dari KLHK menyampaikan bahwa satu-satunya di Indonesia ya baru di Surabaya. Dan kata beliau tadi teknologinya sama dengan yang ada di Singapura. Karena itu Pak Menteri tadi ke sini, Pak Menko, untuk memastikan ini bisa diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga permasalahan sampah itu bisa diatasi. Seperti yang kemarin Pak Menteri KLHK sudah menyampaikan, tidak boleh lagi pengelolaan sampah dengan menggunakan open dumping, sehingga menggunakan teknologi. Ini yang dilakukan, sehingga Pak Menteri, Pak Menko memastikan di Surabaya sistemnya seperti apa, caranya seperti apa. Beliau alhamdulillah sudah memastikan, dan ini insya Allah akan menjadi bahan beliau. Dan tadi disampaikan kepada PTSO untuk diundang ke Jakarta untuk menyampaikan apa yang bisa diterapkan Pak ya, di daerah-daerah yang lainnya. Itu saja sebenarnya. Pak, kalau efektivitas sendiri pengelolaan sampah untuk energi listrik di Surabaya seperti apa Pak? Kalau ini sudah bisa menghasilkan listrik. Yang kedua memang zero waste. Dulu sampah Surabaya itu adalah 1.300. Dengan dulu pada waktu saya jadi wali kota pertama itu sudah menjadi 1.400. Tapi pada waktu pelelangan itu masih angka 1.000. Penduduk Surabaya pada waktu itu masih 2,8 juta. Hari ini menjadi 3,2 juta. Tadi sampaikan Pak Menko, penduduk pasti akan bertambah, dengan pertumbuhan ekonomi akan bertambah masyarakat. Sehingga kami juga akan lagi, ketika ini sudah 1.600 ton per hari ini, yang 1.000 sudah masuk ke dalam sistem, yang 600 menggunakan sanitary landfill, kami juga akan bergerak dengan PTSO atau di mana ini akan membuka kembali untuk membakar yang 600, sehingga nanti satu hari itu bisa membakar 1.600. Dan saya berharap penduduk ini juga berkurang ya, apa jenenge sampahnya itu ya berkurang, belajar mulai memilah, mulai sampah dari awal, tidak semuanya juga dengan mengurangi penggunaan plastik, sehingga sampahnya tidak bertambah terus. Sehingga kalau kita juga, sekarang sudah kan di setiap RW, di kelurahan masing-masing sudah 5 RW itu sudah ada pemilahan dari rumah dengan ada bank sampah. Kita juga mengurangi posisi-posisi itu, sehingga target kita tidak 1.600 lagi, tapi dengan mulai pemilahan sampah yang ada di RW-RW, juga dengan bank sampah, dengan TPS 3R, maka target kita menjadi 1.400. Itu yang kita lakukan hari ini. Ya. Menggunakan gasifikasi. Jadi ditekan dengan panas, uap, maka dia menjadi tekanan panas, akhirnya bisa menjadi listrik. Dan listriknya dijual ke PLN. Itu pun harga listrik juga tidak sama, karena itu tadi dibantu oleh pemerintah pusat. Karena ini memang diminta oleh pemerintah pusat pada waktu itu, dan dirapatkan yang menentukan listrik tadi harga sekian itu juga dari pemerintah pusat, sehingga ada komben ya dengan pemerintah pusat. Karena bagaimanapun tidak bisa, lingkungan ini berbahaya. Jadi satu-satunya jalan ya memang harus menggunakan teknologi untuk menjaga kualitas dari lingkungan sekitar. Pak, antisipasi program makan bergizi gratis kan juga akan menimbulkan sampah, Pak. Kira-kira sudah mitigasi dan antisipasi yang dilakukan Pemkot seperti apa? Ini yang kita diskusikan ya, kita juga belum tahu dari juknisnya seperti apa, dari tempat makannya seperti apa. Ini masih uji coba dari Badan Pangan dan pemerintah pusat. Nanti kita tunggu aja juknisnya seperti apa. Jadi tempat makannya seperti apa kan juga belum ditentukan. Karena kemarin ada yang tempat makan yang dari stainless yang bisa digunakan kembali, ada seperti apa kan masih belum ditentukan. Terus juga belum ditentukan kan? Nanti kita tunggu juknis saja. Tapi sisa makanan kan juga bisa terjadi, Pak, sisa makanan. Kalau sisa makanan, gitu. sisa makanan kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan dari TPS 3R, kita juga bisa menggunakan sistem yang ada di sini. Karena ini kan sampah dari makanan ya, sampah dari makanan. Kalau sampah keluar dari makanan kayak
plastiknya, kardusnya ini yang susah di sini. Kalau yang makanan langsung bisa dihancurkan. Bisa di sini juga Pak. Oke. Pak, apakah alasan itu Surabaya masih belum melakukan Itu kan bukan daerah yang melakukan. Yang melakukan itu pemerintah pusat pangan. Jadi yang menentukan kapan jalannya di daerah ini itu pemerintah pusat semua. Jadi di seluruh Indonesia yang berjalan hari ini itu bukan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang melakukan uji coba dengan anggaran dari pemerintah pusat, dengan cara dari pemerintah pusat yang menentukan titik lokasinya juga Badan Pangan. Semuanya. Jadi kita tunggu juknis saja, makanya Pemda ini ingin ini. Pak, tapi ada keluhan dari ibu-ibu kantin itu gimana Pak? Kan kantin contohnya jadi sepi. Ya kita tunggu juknisnya ya, mau kurang ngerti juknisnya ya, Bu. Kira-kira Pak, Ya. solusi gimana Pak? Ya, kita itu juknisnya sih. Ya.